Saya bilang, ini kenapa? Ini. Terakhir bawa ke rumah sakit sambil diikat. Dibawa aja ya, kata kamu ke rumah sakit. Telepon. Iya, nggak apa-apa, katanya anak saya. Saya nangis di situ, ya Allah. Nggak. Mohon maaf Ibu, bawa ke rumah sakit biasa atau rumah sakit Jiwa. Iya, jiwa. rumah sakit jiwa? Iya. Di kamar juga kalau tidur. Ada nenek-nenek ini. Nggak ada apa-apa. Tapi dianya jadi kayak setengah ini lagi. Waktu dia bawa ke rumah sakit, main malam-malam tuh. Kiclik. Dek, ini udah malam. Enggak, mah di kamar mandi ada genderuwo katanya. Ada takut kata. Kok jadi bisa matanya bisa ngelihat jelas gitu ya, ngelihat kuntil anak lah, inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai. Oke, Sobat Santai, pada malam kali ini saya mencoba mengundang Ibu Yanti yang ada di sebelah saya, karena saya mendengar pengalaman dari Ibu Yanti di mana putri dari Ibu Yanti ini pernah terkena santet sampai mohon maaf Ibu, sampai menjadi gila ya waktu itu ya Ibu ya? Ya. Sampai menjadi gila, Sobat Santai. Nah, beliau sudah mencoba mendatangi beberapa orang yang berhubungan dengan spiritual dengan niat untuk barangkali bisa disembuhkan. Kan tetapi setelah ke beberapa orang ternyata belum membuahkan hasil, sampai akhirnya bertemulah dengan Gilang dan Mas Kiki, sampai alhamdulillah dengan izin Allah putri Ibu Yanti ini bisa disembuhkan, Sobat Santai. Itu kejadian tahun berapa Ibu Yanti? 2004. 2004, berarti 18 tahun yang lalu ya? 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Ya, memang udah lama juga sih. Usia berapa waktu itu? Usia 19. Baru lulus sekolah. Oh, baru Juli, lulus sekolah. ya. Oke, kalau gitu Sobat Santai, kita langsung saja dengarkan ceritanya dan kita bahas dengan santai. Silakan Ibu Yanti diceritakan. Mula-mula anak saya ya nggak biasa-biasanya, aneh gitu. Tapi saya dengar waktu malam itu di rumah saya tuh bunyi gedebuk gitu kan. Tapi saya bilang dengan suami saya, ini bunyi apa? Tikus apa? Tikus kata suami. Aneh lagi juga ngelihat di depan rumah di sisi ada pasir, di kamar mandi ada pasir. Saya bilang, ini apa? Pasir dari mana? Saya bilang gitu kan. Sampai kejadian saya ke atas, anak saya tuh kayak kosong pikirannya. Saya bilang, ini kenapa? Saya bilang gitu. Ayo deh, saya ke bawah. Pak, ini anak kenapa ini? Kok pikirannya kayak kosong? Kayaknya kesel sama bapaknya. Ribut tuh sama bapaknya. Ini gara-gara kamu. Suami saya bingung. Kenapa ini anak? Saya juga nggak tahu. Saya bilang gitu. Tapi semalam, berapa hari yang lalu, kayaknya aneh. Kayak ada suara bunyi apa kayak meledak gitu kan. Tapi nggak dengar. Bapaknya nggak dengar, hanya saya yang dengar. Terus akhirnya saya bawa aja deh, saya bilang ke kakak saya gitu. Suami saya kan dulu istilahnya apa, kerja gitu, kerja tapi nggak ngerti ini apa, anak saya apa ada kekurangan nggak percaya lah istilahnya. Saya bawa Pondok Gede nginep. Saya sedih ngelihat anak saya baru lulus sekolah ya. Mama jangan nangis, katanya. Ada nggak apa-apa katanya. Saya bawa ke kakak saya ini.
bapaknya kan nggak percaya gitu kan. Saya juga nggak percaya bahwa itu gila apa gimana. Saya sampai ke kakak saya, Pondok Gede, anehnya ketawa sendiri. Wah, nih katanya, saya nih badan saya pada sakit, katanya gitu kan. Kakak saya juga nangis ya, kayak seperti orang tua sendiri gitu kan. Kenapa sih? Kok kemarin nggak apa-apa kok bisa kayak begini? Saya juga bingung, nggak tahu kejadiannya sampai anak saya begini kan. Ngomong sendiri, kesel. Wah, katanya sama papa. Bilang gitu. Emang ada masalah apa sama ini, katanya sama papanya. Saya rasa sih nggak ada masalah apa-apa, nggak tahu. Akhirnya kakak saya dibawa tuh. Akhirnya kita berobat, ikhtiar sebelum saya nggak pamitan sama bapaknya, dibawa ke teman kenalan istilahnya untuk nyembuhin anak saya, dilihat ini kenapa gitu. Ternyata orang Banten, ibu itu, wah ini katanya ada nggak wajar, katanya ada yang bikin. Udah katanya bawa ya, katanya besok dimandiin pakai air kembang katanya. Udah tuh, saya besoknya sampai kesurupan gitu, sampai kewalahan itu yang ngobatin anak saya. Anak saya nggak apa-apa, diem aja malah nantang. Jadi yang kesurupan yang ngobatin itu? Iya. Oh. Saya kata istilahnya sih saya nggak kuat nih katanya. Ini kayaknya ada disantet ya istilahnya ya, disantet. Ini kayaknya orangnya yang nyantetnya tuh ya istilahnya jago lah, istilah sampai jatuh kan ibu itu. Jatuh akhirnya disaratin suruh mandi kembang. Saya beli kembang, mandi. Masih sudah mandi air kembang itu, kok tambah parah main air. Kamar mandi sampai airnya luber keluar. Saya bilang sama bapaknya, ini kok anak tambah parah kayak begini sih? Saya bilang, kok air sampai keluar? Ini bapaknya marah, udah bawa pulang katanya. Ke rumah tuh pertamanya. Mau pulang diantar lah. Sampai dia marah ke kakak saya. Ini diapain ini? Padahal suami saya itu kan orang ya, istilah punya benda-benda gitu kan, kayak keris gitu keturunan ini. Itu maksudnya keilmuan atau? Keilmuan. Oh, okay. Dari bujangan memang dia belajar deh, sampai saya juga jenuh. Kapan mau istilahnya berubah gitu kan? Soalnya kan sepertinya dia kuat deh istilahnya, kalau sama orang nggak percaya kejadian ini istilahnya disantet tuh belum tahu. Tapi saya cerita, ini yang ngobatin katanya disantet, kamu punya salah apa? Saya bilang belum istilahnya diselusurin salah di mana, ini kenapa masih kerja itu bapaknya. Terus lama-lama nggak berubah, datang lagi tetangga yang nolongin. Tuh bisa tahu anak saya, siapa yang lagi katanya yang datang, kata coba aja katanya, berani megang-megang saya katanya. Oh berarti sebelum orang itu datang, anak ibu udah sudah udah tahu bahwa ada yang akan datang. Iya. Wow. Ada yang bawa gitu, kasihan kan. Kamu megang-megang saya, kata mau tahu, mental lagi. Wah ini kenapa ya? Terus ke bawah turun. Kalau sama saya baik, sama kakaknya juga baik. Cuman kalau ngelihat bapaknya nih, gara-gara kamu nih, katanya, badan saya pada sakit gitu. Bapaknya juga masih belum ngerti, ini kenapa anak kok benci sama saya. Udah kayak gitu, tetangga sebenarnya kasihan. Ini kenapa, katanya anak. Tapi sampai tetangga heboh lah istilahnya, anak saya. Istilahnya tetangga nggak tahu namanya, dimukul-mukul. Ini Ibu Arsi, garing, kok tambah parah, beraninya main lampu tadi matiin, saklar ya. Aduh takut kena listrik, ini parah. Aku juga bingung gitu, ini bapaknya kenapa sih Pak? Ini kok bisa begini, mukulin bapaknya. Nggak tahu itu, akhirnya bapaknya nanya lagi ke masih Uwa ya, di Banten. Wah ini nih ada nyantet tapi nggak berhasil. Kakak saya juga ke Bogor, kasih air, nggak berhasil juga. Saya bilang, ini kenapa ini? Terakhir bawa ke rumah sakit sambil diikat. Dibawa aja ya, kata kamu ke rumah sakit, telepon. Iya, nggak apa-apa, katanya anak saya.
Saya nangis di situ, ya Allah, nggak. Mohon maaf Ibu, bawa ke rumah sakit biasa atau rumah sakit? Rumah sakit Jiwa. ya jiwa. Rumah sakit jiwa. Iya, soalnya kayaknya benci sambil dibawa disetir palanya digini. Kok kayak saya bingung, kenapa benci sama bapaknya gitu ya saya bilang. Tapi mas saya enggak, sama kakaknya juga enggak. Sambil kan saya sedih ya, Iya. turun nggak pakai sendal, santai aja sambil diikat. Ya Allah, masuk ke dalam kamar ya, di istilahnya diikat. Kok anak saya sampai separah gitu padahal kemarin nggak apa-apa gitu ya, diikat. Terus saya mikir, ya Allah, mana bulan puasa waktu itu ya. Ya Allah, mendingan saya daripada anak saya ini kok cuek aja masuk ke rumah sakit, dibawa sama perawat santai gitu, kayak seolah-olah nggak ada apa gitu. Istilahnya dimasuk, saya pulang nggak bisa makan, nggak bisa ini. Saya bilang, Pak, ada apa sih ini kok anak sampai kayak begini? Apa dia putus dari pacarnya? Saya bilang, kok sampai stres berat-berat gini? Masa saya nggak tahu gitu ya. Akhirnya kata kakak saya, ada seminggu di rumah sakit. Ini lama-lama begini bergaul sama orang ini, bisa benar-benar nanti anak saya bisa gila, lebih parah ya. Konsultasi sama dokter, ini sebenarnya anak nggak apa-apa katanya ini. Kalau ketemu ngobrol biasa, tapi kalau sama bapaknya, mau ngapain lu? Sini-sini, ngamuk. Gue gara-gara lu nih, badan gue pada sakit katanya gitu kan. Udah, kata kakak saya, udah bawa pulang, takut tambah parah ya. Bawa pulang, normal biasa. Akhirnya dari rumah sakit itu dibawa lagi ke istilahnya ruqyah ya. Ruqyah. Di ruqyah, ditendang-tendangin bapaknya. Sakit badan katanya, ya Allah kenapa sih katanya. Terus udah gitu, ini bawa aja katanya. Kata bapaknya, balik lagi pulang ke rumah, tetangga kasihan. Bu, bawa aja deh, kan udah pulang dari rumah sakit, bawa ada kenalan di Cibitung katanya. Pak, saya bawa lagi tuh ke Pak. Nah dari situlah, dari Pak itu, wah ini anak gak wajar, ada yang bikin katanya kita. Cuma dikasih air ya, anaknya tuh diem. Ini sebenarnya untung nih anak ada yang jaga gitu ya. Saya juga nggak percaya ini ya, ilmu-ilmu begitu tuh nggak percaya. Orang P-nya ini yang orang yang bisa itu apa istilahnya cerita asal usulnya, tapi nggak dari mananya nggak tahu. Cuman ini anak untung kuat, masih ada ketolong dari keturunan keberapa gitu, masih megang. Keturunan dari Ilmu apa Bapak. sih? Dari bapak ya. Oh. Dari istilahnya dari neneknya ya. Saya juga kurang ngerti. Berarti menurut keterangan Bapak itu, Iya. anak Ibu Dijaga, masih masih kuat ada. karena ada yang menjaga. Betul. Dari Banten. Dari Banten. Karena bapak orang Banten. Iya. Oh. Satu itu kalau ini anak ini disakitin, saya bawa sampai istilahnya jin mana gitu ya. Dia senang sama anak saya, mau dikawinin. Saya kan tambah sedih, kok tambah ini, tambah parah kayak gini mau dikawinin sama jin lah ini. Kok anak ini jangan disakitin, emang udah istilah kayak rada-rada setengah dibilang gila, enggak. Mas saya ini cuma sama bapaknya musuh. Ya Allah, saya bilang, ini sampai kapan? Saya bilang ini cobaan anak saya, mendingan saya aja ya. Saya bilang ini, kok sampai kayak begini gitu. Ya udah dari situ pulang, hasilnya cuma dikasih tahu ini ada yang bikin, tapi nyatanya masih kayak gitu. Wajar. Ya udah, saya bilang saya hijrah aja yuk dek, pulang ke kampung gitu ya, ke Kuningan, masih ada ibu saya gitu kan. Pak saya mau hijrah aja deh ini. Nah, ini mikir, saya tinggal, saya naik kereta. Di kereta juga gitu, ketawa ini sendiri. Apa sih dek yang lucu mah, ada itu tuh. Dia bisa ngelihat, jadi istilahnya apa, matanya tuh Buka ya? kebuka. Mah di kereta ada ini, nggak ada apa-apa dek. Ada apa waktu itu yang dilihat? Kata ngelihat orang tinggi lah ini. Padahal siang itu kan di kereta. Orang serem amat.
udah jangan diliatin, jangan ketawa mulu deh, ntar dikiranya ini. Nurut sama saya. Sampailah di Kuningan, nenek saya juga, ibu saya juga kaget. Kok sampai kayak begini sih? Ini sakit, nggak tahu. Nggak tidur tuh ini mas. Di kamar juga kalau tidur. Ada nenek-nenek ini. Nggak ada apa-apa. Ntar dianya jadi kayak setengah ini lagi. Waktu dia bawa ke rumah sakit, main malam-malam tuh. Kiclik. Dek, ini udah malam. Enggak mah, di kamar mandi ada genderuwo katanya. Ada takut kata. Kok jadi bisa matanya bisa ngelihat jelas gitu ya, ngelihat kuntilanak lah, inilah. Ya Allah, diobatin sama ibu saya sana. Coba aja megang saya katanya. Saya teriak nih, saya tendang. Ya Allah, tambah parah, saya bilang ini. Beneran, pas mau tahun baru, bapaknya telepon. Mah, katanya, saya ada kenalan katanya. Suruh pulang ya, kata besok saya jemput katanya. Siapa Pak? Pokoknya anak muda katanya gitu. Ini kata suruh bawa pulang ke Jakarta. Akhirnya pulanglah ke Jakarta, dijemput. Mau ngapain lo katanya? Jemput gua katanya. Pulang deh katanya. Ada itu kata kakak katanya. Kita kenalan yuk katanya. Pulang, biasa pulang. Sampai di rumah tuh dari Kuningan ke Jakarta, bapaknya jemput jam 2, ketawa naik ke atas sendiri. Nggak lama, alhamdulillah Gilang datanglah ke rumah sama Pak I, sama yang kerja di rumah sakit, siapa mas? Akil. Akil. Ya, bertiga datang. Bilang, oh tenang Beh, katanya, beres ini rumah angker amat katanya gitu. Yosi di atas. Lantai 2. Lantai 2. Angker amat nih, katanya, bersihin katanya sama Gilang. Sini ada duit nggak, koin katanya, bersihin sama Gilang. Itu belum tahu tuh dari mana-mana. Udah, Dek kenalan nih, ada kakak-kakak nih katanya. Kenalan, tawa cengar-cengir. Ininya ke Gilang. Udah agak tenang. Gilang pulang, sorenya begitu lagi ngelihat bapaknya, apa lu ke atas, papa pelotot gitu. Wah, kata Gilang udah dibersihin ini rumah kok masih begini lagi gitu. Akhirnya nggak lama, udah deh katanya, ntar ini Mas Kiki katanya. Nah, nggak lama nunggu Mas Kiki datang jam 12 lah, baru kenal, oh ini yang namanya Mas Kiki, saya bilang gitu. Dek turun. Gak mau, tadinya takut, malu-malu. Enggak, ini Mas Kiki waktu itu kalau nggak salah datang sendiri apa sama Pak I kalau nggak salah. Sendiri ya? Sendiri ya. Sendiri lihat. Mas Kiki sendiri juga ngelihat, mah di belakang ada nih. Ini yang mau datang ke sini mau apa? Dibikin lagi rumah, maksudnya udah bersih sama Gilang. Ada yang datang nih, mah. Ntar Kiki tungguin nih jam 2 katanya. Waktu mah lihat nggak tuh orangnya tinggi katanya, Mas Kiki gitu. Ya saya sih nggak bisa melihatnya Mas Kiki ya, alhamdulillah. Udah diberesin tuh sama Mas Kiki. Ternyata pelan-pelan, emang ini nggak bisa langsung kayak makan cabai ya, Mak. Iya nggak apa-apa Mas Kiki. Yang penting istilahnya Ada progres ya. iya itu. Lama, kadang-kadang anak-anak pada ngumpul di rumah saya, suka ikut biar nggak bengong gitu. Masih dibawa ke sini. Dulu masih belum gini ya Mas ya. Kamar mandi, mah angker mah di rumah Mas Kiki, kata ada ini. Wah, sama kakaknya tuh diajak ke sini. Ntar satu lagi ke kakak yang di Duren Sawit, itu juga ketawa sendiri. Mah ada kuntilanak. Masya Allah, Mas ini saya udah nangis gitu. Kapan sembuhnya nih Mas? Kata, tunggu mah katanya. Soalnya istilahnya korinnya apa-apa kata Mas Kiki kurang 1 ya Mas ya? Iya, tubuh halus untuk Ya, keseimbangan. tubuh halusnya jadi pelan-pelan katanya ada yang hilang tubuh halusnya. Takutnya kan dimanfaatin sama Mas Kiki bilang takut dimanfaatin sama orang ya Mas ya. Pelan saya berdoa gitu. Ya udah, tahunya dari Mas Kiki. Oh, yang bikin ini. Kalau nggak salah Mas Kiki berapa orang ya Mas ya
yang bikin dari Sukabumi kata Mas Kiki. Terus pertamanya dari ketiga ya, Ponorogo ya Mas Iya. ya. Pertama yang Ponorogo yang badannya kayak dicambuk, badannya dia pada sakit, makanya ngomong nih badanku sakit nih gara-gara lo. Kok kasar sama bapaknya. Lama-lama tuh sama Mas Kiki sembuh-sembuhnya kalau nggak salah dari Januari, bulan Mei sadar benar-benar full gitu. Full 100% 100%. Saya bilang, ya Allah, alhamdulillah untuk Mas Kiki. Saya bilang, "Pak, kamu berguru ke sana ke sini, mana hasilnya?" Saya bilang, "Mas, tolong." Saya bilang, "Ini yang pegangan dulu pernah istilahnya dia berguru sampai ditamatin. Setelah ditamatin saya juga nggak ngerti sampai dikafan. Orang masih hidup kok, ilmunya istilahnya sampai dikafanin kayak orang istilahnya maaf ya, udah nggak ada. Kok nggak ada istilahnya anak begini tahu disantet apa gimana sampai separah gini. Tolong deh Mas, ini gimana nih?" Papa yakin, emang seneng kan dari mudanya dia berguru mana-mana, nggak ada hasilnya. Saya ngelihat juga apa sih hasilnya, nggak ada sama sekali gitu. Ternyata suami saya, ya deh demi anak katanya, "Mas, tolong bersihin, dibuang ilmu-ilmu saya. Keris pun juga serah deh. Ini kata Mas Kiki juga keris nggak ada yang nolong, kata nggak ada ini katanya." Akhirnya Mas Kiki alhamdulillah istilahnya dibersihin, ilmu yang dibuang lah istilahnya, sampai ketemu Mas Kiki sampai sekarang. Suami saya pada oh begini ya, beda ya antara istilahnya isian sama bongkaran gitu kan. Dia yang ngerasain oh lebih nikmat daripada dulu kesana kesini belajar nggak ada efek, adanya nafsu ribut terus di mana-mana ribut. Saya bilang buat apa sih istilahnya ribut terus. Alhamdulillah saya ketemu sama Mas Kiki ya seperti anak sendiri sampai sekarang. Ya itulah ya kisah ceritanya. Suami saya istilahnya udah nggak ada istilahnya yang lama-lama gitu, udah dibuang sama Mas Kiki, sekarang diisi bongkaran. Ya alhamdulillah bisa sembuh ya. Iya. Sekarang sudah menikah anaknya, Bu? Alhamdulillah udah menikah kemarin tahun 2020 ya. 2020. Iya, punya anak satu sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu Sobat Santai ceritanya. Untuk kasus-kasus detailnya seperti apa, mari kita tanya sama Mas Kiki, Sobat Santai. Nah, ini Mas, Gimana, Gar? kasus anaknya Ibu Yanti ini itu sebenarnya dari awal itu yang mau dituju sama si pengirim itu siapa sih, Mas? Oke. Jadi dulu itu kronologis awalnya seperti ini. Setelah saya tracking ke belakang, ternyata memang bapak ini ada kecemburuan dengan teman kantornya. Oh, di pekerjaan. Oke. Teman kerjanya ada kecemburuan disebabkan karena bapak ini sangat dipercaya oleh Atasan. pimpinan tertingginya. Oh, pimpinan tertinggi langsung. Bukannya pimpinan atasnya, tapi yang tertingginya. Oh, Sampai akhirnya temennya juga akhirnya cemburu untuk hal itu. Karena secara struktural seharusnya pimpinan tertinggi percayanya sama temennya ini gitu. Oke. Seperti itu berangkat awalnya. Ternyata setelah itu terjadi, temennya ini sepertinya tidak suka dan akhirnya dengan cara lain. Seperti itu. Karena akhirnya tujuan awalnya itu yang dituju adalah bapaknya. Papanya ya? Papa. Oke. Yang dituju pertama bapaknya, Om ini.
Nah, disebabkan karena badan Om ini kondisinya bagus, artinya bentengannya kuat, memang ilmunya ya sudah tinggi, memang sudah hatam, ya berarti udah bukan ecek-ecek lah. Oh, makanya nggak kena. Nggak kena, akhirnya itu mental Mental ke Ke anaknya. anaknya. Oh. ke putrinya Tante Yanti ini. Nah, setelah mental, tujuan awalnya ini mau bikin Om ini jadi gila. Oh gitu. Tujuan awal. Wow. Ternyata karena bentengannya terlalu bagus, badannya kuat, dan memang berkualitas, menurut saya berkualitas, maka akhirnya mentallah ke anak, ke putrinya. Mental ke putrinya, sampai akhirnya putrinya yang berdampak. Oke. Gitu. Setelah itu, putrinya setelah berdampak, akhirnya putrinya ini diolah sama orang pintar yang di sana. Yang tujuannya adalah mempermalukan dan mempersulit dari Om Oh, mempersulit kehidupannya. kehidupannya. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah ada beberapa tubuh dari putrinya itu yang diambil dan ditawan lah bahasa gampangnya lah ya, ditawan, diambil, Tubuh halusnya yang tubuhnya diambil dan sampai akhirnya efeknya memang gila. Dan itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi saat itu Om bercerita ke saya sudah bawa ke rumah sakit jiwa, saya udah bawa ke Kuningan, saya udah bawa ke Bogor, saya udah bawa ke Banten, saya udah bawa ke Jampang, udah bawa kemana-mana lah katanya. Tapi tidak mendapatkan Membuahkan hasil hasil ya. Kemudian saya bilang, ya kalau kita coba aja, kali aja kita ada rezekinya. Oke. Kebetulan gue waktu itu bilang gitu. Nah, setelah itu saya tidak langsung beresin disebabkan karena ada tubuhnya ini yang hilang dan itu harus saya cari. Dan carinya itu memang lama karena tubuhnya diambil dan mungkin lebih gampangnya bahasanya diumpetin ya. Udah diambil, diumpetin, dipendem. Memang dibikin hilang. Supaya nggak balik lagi ya. Supaya tidak balik lagi. Nah, akhirnya dicari sampai terakhir itu informasinya sampai di Kuningan, sampai di Pasung, di rumah sampai di Pasung. Gitu. Saya bilang jangan seperti itulah. Mendingan bawa pulang aja, ntar kita beresin. Seperti itu cerita awalnya tuh. Oke. Kemudian ketemu saya, diberesin, saya cari itu tubuh halusnya ada di mana. Kontrol sana, kontrol sini, kontrol sana, kontrol sini. Memang cukup makan waktu saat kontrol karena memang benar-benar menurut saya pun orang yang melakukan ini buat saya memang orang berkualitas. Oke. Bukannya orang sembarangan. Karena kalau ini orang sembarangan, udah pasti kemakan sama Om. Iya. Gitu. Karena Om itu ilmu-nya sudah sejajar dengan petinggi-petinggi dari ilmu itu. Oh. Gitu. Memang sudah hatam ya. Ya udah hatam karena sudah sampai penutupan. Penutupannya itu yang tadi Tante Yanti bilang sudah dikafanin, dikubur. Oh gitu. Itu sampai dikubur. Wow. Dikubur sampai dikubur, kafannya dikubur, sampai melakukan kayak tahlil berdoa, habis itu dikeluarin masih ada gitu. Akhirnya dicari, itu makan waktu berbulan-bulan saya nyari karena memang benar-benar ditutup. Dan sampai akhirnya ketemu itu ada di dalam kendi, saya ambil. Tubuh halusnya? Ditutup, disimpan dan memang prioritasnya memang mempersulit dan memang mau membuat hal ini
Permanen ya? permanen, mau dibikin permanen gitu. Dan itu cari dapat, setelah dapat ambil, saya masukkan kembali, saya rapihin, rumahnya saya beresin, bersihin, yang efek-efek dari itu dibersihin semua, setelah itu dibentengin, ya sudah. Alhamdulillah sampai hari ini gitu. Sampai hari ini sudah berkeluarga, sudah punya anak. Alhamdulillah, Om itu ya sehat, Tante sehat, semuanya sehat. Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Apa yang menyebabkan kondisi matanya Ibu Yanti ini bisa melihat makhluk astral? Oke, yang melihat bukan Ibu Yanti, tetapi Iya, anaknya. anaknya. Oke. Karena tubuh halusnya itu sudah hilang nih, dan santetnya itu udah masuk ke dalam, dan itu bereaksi yang akhirnya merubah struktur tubuhnya. Oh, Gitu, merubah struktur tubuhnya hingga akhirnya ini putrinya ini bisa melihat, merasakan, lebih peka. tahu ada yang mau Mau datang, datang. yang mau beresin, tahu semuanya. Itu terbaca semua, termonitor semua sama dia. Oh, keren. Pun waktu pertama kali ketemu saya, itu bilang sama Om, ini nanti mau ada yang datang. Bilang, nanti ini ada yang mau datang nih. Siapa? Kakak ada yang mau datang. Oh. Terus dia bilang, tapi adek takut sama kakak ini. Kalau sama yang lain adek nggak takut. Tapi kalau sama kakak ini adek takut. Kenapa takut? Gak apa-apa. Lah kan ini kakak, orang umurnya juga nggak jauh beda sama kamu. Memang usianya tidak jauh beda dengan saya. Gitu. Oh, ini memang kakak kok gitu. Enggak takut sama kakak ini. Setelah saya datang, saya panggil Dek gitu. Karena posisinya adek itu ada di lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Sini turun, sama Tante Yanti dibilang, sini turun. Enggak, malu, takut, apa aja alasannya. Sampai akhirnya saya cuma bilang, Dek, sini. Baru dia turun. Turun di tengah tangga, dia hanya mepet ke tembok dan ngeliatin, sini turun, sama Om dibilang, sini turun. Enggak, dia takut. Jangan takut, saya bilang, udah sini turun. Akhirnya turun, saya ajak ngobrol, kenapa? Tunggu sebentar ya, mau kamar mandi dulu. Iya, main air, nunggu 2 jam. Main air. Di kamar mandi main di bak. Oh. Terus sampai Om bilang, Dek sini, jangan biarin aja, biar maksudnya gini, saya itu kan tipe orang yang kalau melakukan sesuatu itu harus dilosai dulu, dilihat dulu, terus prosesnya seperti apa, reaksinya seperti apa. Saya selalu untuk melakukan hal itu saya spare waktu, tujuannya adalah menganalisa semuanya yang bertujuan apa yang harus saya lakukan, dan kedua itu adalah untuk saya mengetahui seperti apa dan bagaimananya. Oke. Untuk mengontrol lebih jauh, untuk kedepannya seperti apa dan harus bagaimana. Kayak gitu. Termasuk pola-polanya ya. Semua itu dipelajarin sama gue benar-benar gitu. Sampai akhirnya, oke, begini caranya berarti. Gitu. Akhirnya ngambil keputusan seperti itu. Ya, tubuhnya diambil, dimasukin kembali, sampai alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sembuh ya. Ya. Nah, kalau ini Bu Yanti, pada saat putri Ibu marah sama papahnya, ngamuk sama papahnya, itu kejadian ngamuknya seperti apa sih? Apakah ada kontak fisik tidak waktu itu? Ngamuk-ngamuk, lempar barang atau apa? Iya, lempar barang sampai ini dikasih sebelum ketemu sama Mas Kiki, kasih bacaan nih ayat kursi ya. Sampai gara-gara lu udah asbak lempar, dikasih susu diceprot ke bapak. Ini apaan sih? Kok sampai kayak parah begini, benci. Itu kan belum tahu kejadian santet apa gimana, sampai segitunya itu sama bapaknya. Dia bisa tahu, kok sakit ini, badan kayak diiris-iris, kata. Gara-gara lu, katanya. Mending kalau kamu gara-gara lu, katanya. Asbak itu pukul sampai bedah.
Oh, Dek. dipukulkan ke Iya, papanya? dilempar ini asbak. Ya Allah, Dek, kok sampai gitu? Ngamuk kan. Orang kayak begini jangan diladenin, nafsu. Sampai istilahnya kepalanya bocor gitu, kebenaran sebelah ada dokter. Diobatin gitu. Sampai kayak begini. Ya, jadi istilahnya tetangga di sana heboh ya. Kok ini kenapa anak baru lulus sekolah sampai kayak begini, nggak percaya istilahnya disantet itu, nggak percaya. Karena baru lulus sekolah. Iya. Biasanya belum punya masalah sama siapapun Iya, ya. betul betul. Saya juga kaget tahunya dari Mas Kiki bahwa ini ada yang, oh ini kebenaran juga kakaknya belajar juga sama Mas Kiki. Bapaknya izinin. Ini deh Mas biar tahu katanya, kakaknya biar bisa gitu ya untuk jaga adiknya. Bapaknya belum sama Mas Kiki, belum istilahnya dibongkar gitu kan. Saya minta harus tulus, udahlah yang dulu isian dibuang, nggak ada manfaatnya, nggak bisa nyembuhin anak. Saya bilang nggak tahu bahwa kamu ini kejadian ini disantet di rumah, nggak ada yang tahu. Cuma kamu buat apa? Saya bilang. Akhirnya ngomong pribadi dengan Mas Kiki, udah Mas, istilahnya dibersihin. Saya mau istilahnya gimana nurut lah apa yang kata Mas Kiki, gimana nggak ada ininya, sampai keris-kerisnya juga sama Mas Kiki dibuang-buangin ya Mas. Ini siapa kata keris? Saya bilang alhamdulillah ya Allah. Jadi takutnya bukan saya musyrik, emang sih istilahnya apa, benda pusaka keturunan dari ibunya ya di Banten, dari bapaknya Kuningan juga ada. Buat apa kalau nggak bisa nolong, bisa kecolongan ini disantet? Iya maksudnya ya itu taunya jelas mau kena bapaknya, kena anaknya, beneran lagi istilahnya kosong apa gimana, deket ya sama anak putri. Ya alhamdulillah itu. Oh, berarti kondisi Putri Ibu Yanti ini ngamuk ke bapaknya karena sudah peka ya, Mas ya? Belum. Jadi gini. Saat itu si putrinya ini memang bisa marah ke bapak itu disebabkan karena sudah dikirim. Iya, sudah dikirim. Jadi peka dan tahu penyebabnya. Tahu. Oh. Tahu, bukan tahu penyebabnya, Gar. Tapi gini. Karena pengirimannya itu tertuju ke bapaknya, jadi keselnya ke bapaknya. Iya. Seperti itu. Dia hanya kesel ke bapaknya. Kan? Dia nggak tahu kasusnya. Oh, nggak tahu kasusnya. Nggak tahu. Tapi dia tahu pengiriman itu harusnya ke bapaknya. Tahu tujuannya ke bapaknya dan kesel ke bapaknya. Memang akhirnya diluapkan semua emosinya. Gitu. Jadi kalau ke tante, ke kakaknya, ke saudara-saudara tidak. Biasa aja ke bapaknya. Memang jadi benci karena memang tujuan. Yang tadi dibilang temannya ini jadi akhirnya membuat om ini untuk apa ya, dibikin susah lah. Dibikin susah, dibikin benci, dibikin kesel ini, semuanya itulah kayak gitu. Ya memang akhirnya efeknya waktu banyak terbuang ya Ibu ya, kesana kemari, urusan jadi banyak terhambat ya. Sampai ngutang ke sana sini ya untuk berobat anak saya, habis lah istilahnya, nggak cukup sedikit ya, udah kemana-mana. Iya. Sampai akhirnya keluar juga kerja ya karena urusan itu. Ya Allah. Ya akhirnya di mata temannya ini ya berhasil. Karena apa? Karena memang om ini bekerja di perusahaan Jepang dan itu perusahaan besar. Dan om ini sangat dipercaya sama pimpinan tertinggi. Seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ya kejadian seperti ini. Oke, Sobat Santai, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita dapat dilindungi dari hal-hal seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, follow akun IG kita, TikTok dan Facebook Bongkaran Official. Dan jangan lupa tetap santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.